Gimana? Yang Mau mulai? Posisi korban saat ini, maksudnya apa yang sedang dia jalani? Udah ada kontak belum sama korban? Ya, saat ini korban sedang ada di Polres Metro Jakarta Pusat karena ada proses tambahan terkait dengan upaya pendampingan hukum. Itu yang bisa saya jelaskan, sehingga korban dan pendamping hukum menunda pengaduan ke Komnas HAM, sehingga harus dijadwal ulang. Itu posisi terakhir sampai jam 3 sore tadi, begitu. Tapi benar Pak, sebelumnya itu pernah melakukan pengaduan juga ke Komnas? Ya, jadi benar, MS pada bulan Agustus 2017 itu sudah mengadu terkait dengan peristiwa yang dialami via email, begitu. Dan kemudian direspon oleh Komnas HAM, bagian pengaduan Komnas HAM, September 2017. Yang intinya bahwa setelah menganalisa materi aduan yang ada, itu menyimpulkan ada indikasi tindakan pidana terkait dengan peristiwa tersebut, sehingga MS disarankan untuk melapor peristiwa yang ada ke kepolisian yang memiliki kewenangan untuk memproses secara hukum dengan proses yang ada di Komnas HAM. Setelahnya memang tidak ada lagi, karena kami tidak tahu juga korban pasca melapor ke polisi tidak menginformasikan proses yang ada ke Komnas. Itu berdasarkan data yang ada di bagian pengaduan Komnas. Bang Beka, di tahun 2017 sudah dibalas oleh Komnas HAM, tapi apakah ada komunikasi dengan KPI sendiri di tahun tersebut? Tidak ada komunikasi dengan KPI, karena ini kan masih pengaduan awal sifatnya, begitu, dan belum sampai kepada lanjutan penanganan kasus yang ada di Komnas HAM. Apa yang membuat kemudian Komnas HAM di tahun 2021 setelah 4 tahun berlalu mau menerima kembali laporan korban? Ya tentu saja karena keadilan bagi korban belum dipenuhi dari proses yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ini juga menyangkut dengan mekanisme dan tanggung jawab Komnas sesuai dengan mandat dan kewenangan undang-undang. Bagaimana kemudian hak atas keadilan, hak atas rasa aman maupun hak atas pemulihan korban itu diperoleh oleh korban. Sehingga Komnas HAM merasa bahwa ini harus segera ditangani dan dipastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan korban itu terpenuhi. Bagaimana si korban ini mendapatkan jaminan hukum semisal kayak gitu? Ya, yang jelas Komnas HAM akan memastikan korban mendapat proses hukum yang transparan, adil, serta kemudian akuntabel. Begitu. Artinya setiap prosesnya itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, korban juga harus dipastikan dapat pemulihan. Pemulihan ini banyak macamnya, misalnya dari pemulihan psikis, soal trauma, terus pemulihan kesehatan, karena dari rilisnya korban sudah beberapa kali juga diperiksa di rumah sakit dan memang ada indikasi gangguan kesehatan, sehingga harus dipulihkan juga, termasuk juga perlindungan keamanan. Bagaimanapun juga korban dengan mengungkap kejadian yang seperti ini, dan meskipun ini lama, tentu saja ada potensi untuk kemudian terancam hak atas rasa aman. Itu yang kira-kira sampai sejauh ini Komnas akan lakukan. Tentu saja tidak terbatas hal itu, karena nanti akan didalami atau dikembangkan setelah kami mendapat keterangan dari korban, dari pelaku, maupun juga dari pihak-pihak lain yang terkait dengan peristiwa ini, termasuk juga tidak menutup kemungkinan meminta keterangan dari KPI sejauh mana KPI kemudian merespon peristiwa ini sejak pertama kali ada dugaan kekerasan seksual dari tahun 2012 sampai 2021, termasuk juga nantinya ke polisi. Sejauh mana kemudian proses hukum di kepolisian. Kira-kira seperti itu. Kita lihat, makanya kita akan melihat sejauh mana mereka kemudian merespon, begitu. Merespon, apakah memang sudah ada respon, tapi responnya cukup atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Apakah memang sama sekali tidak ada respon?
kalaupun ada respon misalnya apakah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia atau tidak, atau bahkan juga menimbulkan trauma baru gitu, karena ini kan terus berulang begitu kalau lihat rilisnya. Dari pihak KPI sendiri bakal ada rencana dipanggil untuk ke Komnas HAM ini kapan? Nah, sampai saat ini kami mengutamakan atau memprioritaskan keterangan dari korban terlebih dahulu. Gitu ya. Prioritas korban terlebih dahulu meminta keterangan. Terus setelah itu kami baru menyusun rencana untuk meminta keterangan dari KPI, dari kepolisian, dari terduga pelaku, gitu ya. Tapi lagi-lagi tergantung pada keterangan dari korban.